Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pagi hari ini tulis bold di pikiranmu, hurufnya capital semua, kasih stabilo, melangkah dengan iman di weekend pertama 2025 ini, katakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Puji Tuhan, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Tanpa terasa sudah weekend pertama di bulan Januari 2025, dan kita mengimani di weekend pertama Januari 2025 ada berkat Tuhan, ada kasih sayang Tuhan yang Tuhan mau nyatakan buat kita, kebaikan, kebahagiaan yang akan kita nikmati weekend ini bersama dengan keluarga. Namun sebelum kita melangkah di hari ini, saya mengajak setiap kita ambil waktu, renungkan firman, dan sebelumnya kita berdoa. Mari kita doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kami masuk di weekend pertama di bulan Januari 2025. Kami percaya weekend ini ada berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan. Dan sebelum kami pergi melangkah, kami rindu firman Tuhan. Bicara buat kami, perkataanmu sampaikan buat kami. Pakai hambamu, sembunyikan di balik salib Yesus, biar Yesus yang ditinggikan di tempat ini. Segala kuasa bukan dari Yesus yang coba ganggu, kami halau, tolak, patahkan dalam nama Yesus. Urapi hambamu, urapi kami yang dengar, dalam nama Tuhan Yesus kami doa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Yuk kita baca firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 37. Ayat firman Tuhan pagi hari ini katakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata tidak ada seringkali dihubungkan dengan sesuatu yang akhirnya berakhir kurang atau kurang baik. Tidak ada yang percaya, tidak ada jawaban, tidak ada berkat. Tapi ketika ayat tidak ada ini dari Tuhan di pagi hari ini dikatakan tidak ada yang mustahil. Demikianlah pelayanan Yesus Kristus. Di dalam pelayanannya Yesus membuktikan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yesus bukan hanya menyembuhkan, tapi Yesus membuktikan bahwa Dia berkuasa atas alam maut. 3 kali Yesus melakukan mujizat kepada orang-orang yang mengalami kematian. Yang pertama, Yesus buat mujizat kepada anak Yairus yang baru saja mati, dan kemudian Yesus bangkitkan. Lalu yang kedua kepada anak janda di Nain yang bukan baru saja mati, yang berjumpa dengan rombongan Yesus, dan rombongan kedukaan ini mereka bertabrakan. Ketika rombongan Yesus, saya percaya rombongan Yesus rombongan sukacita. Orang-orang yang disembuhkan ikut nyanyi bersama Yesus, ikut bersukacita, Tuhan baik, Tuhan baik. Tapi di sisi lain ada rombongan pemakaman, rombongan kedukaan, ada nyanyian tangisan. Karena janda di Nain ini anaknya satu-satunya laki-laki meninggal, dan hari itu dia bersedih hati. Tapi di tengah jalan rombongan kedukaan ini berjumpa atau bertabrakan dengan rombongan sukacita, rombongan kebahagiaan, rombongan Yesus yang menyanyikan nyanyian sukacita. Dan saat itu juga Yesus membangkitkan anak janda di Nain yang sudah beberapa saat meninggalnya. Kalau tadi anak Yairus baru saja meninggal, ini beberapa saat meninggal. Tapi Yesus bukan hanya bisa membangkitkan orang yang baru beberapa saat meninggal. Buat Lazarus, adik dari Marta dan Maria, yang sudah 4 hari meninggal, sudah lama meninggal, karena menurut ukuran kedokteran bahwa mati 4 hari udah gak mungkin mati suri. Bahkan Maria berkata tubuhnya sudah berbau busuk. Tapi Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari di dalam kubur itu. Jadi dalam pelayanan Yesus tidak ada yang mustahil. Saya gak tahu masalahmu baru saja terjadi di awal tahun ini, atau sudah beberapa saat terjadi, atau sudah lama terjadi. Apapun yang terjadi di hidupmu, tantangan, masalah, datang pada Yesus, dan Yesus bisa buat mujizat untuk masalah yang baru saja terjadi. Yesus bisa buat mujizat untuk masalah yang sudah beberapa lama terjadi.
tapi juga Yesus bisa buat mujizat untuk masalah yang sudah lama terjadi. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pagi hari ini tulis bold di pikiranmu, hurufnya capital semua, kasih stabilo, melangkah dengan iman di weekend pertama 2025 ini, katakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tuhan bisa menolong, Tuhan bisa memberkati kita. Dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya teringat kisah Elia nabi besar, ketika dia hendak naik ke surga, karena dia terangkat, dia tidak mati, dia naik ke surga, terangkat ke surga. Elia punya asisten namanya Elisa, atau anak buah, anak didiknya namanya Elisa. Dan Elia berkata kepada Elisa, kamu mau minta apa? Lalu Elisa berkata, aku mau urapan yang 2 kali lipat yang kamu punya. Elia bilang, itu sukar, tapi jika engkau percaya, mengimani, ketika aku terangkat, urapan itu tercurah, terjadi di hidupmu, urapan yang 2 kali lipat. Selama Elia hidup, Elia melakukan 7 mujizat besar. Saya ulang, 7 mujizat besar. Jadi kalau urapan 2 kali, maka Elisa harusnya mengalami 14 mujizat besar, ya kan? 7 tambah 7, 2 kali lipat, 14 mujizat besar. Tapi selama pelayanannya Elisa melakukan 13 mujizat besar. Masih ada 1 mujizat yang tidak terjadi. Dan saya percaya mungkin iblis menari-nari di atas kuburannya Elisa dan berkata, Tuhan tidak jawab doanya Elisa, Tuhan tidak dengarkan kerinduannya Elisa. Tapi ini yang terjadi. Kita baca sama-sama, kita lihat di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 21. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, maksudnya gerombolan orang jahat datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa. Jadi karena ketakutan akan orang jahat yang sedang menguburkan mayat, melempar mayat itu ke kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Mungkin buat iblis berkata, Elisa doanya tidak dijawab, dia sudah mati. Tapi buat Tuhan tidak ada kata terlambat. Buat Tuhan tidak ada kata nasi sudah jadi bubur. Buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Buat Tuhan bukan tidak ada harapan, buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehingga buat kita yang percaya Tuhan, bukan tidak ada harapan, tidak ada yang mustahil. Dan 1 mujizat terjadi setelah Elisa mati, setelah Elisa meninggal. Mayat yang tadinya mau dikubur menyentuh tulang Elisa, hidup kembali. 14 mujizat terjadi. Tuhan jawab kerinduan Elisa 2 kali lipat dari mujizatnya Elia. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah, saya ulang, tidak ada yang mustahil. Di weekend ini, apapun harapanmu, apapun doamu, biar saya sebagai hamba Tuhan menguatkanmu. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang terlambat. Bagi Allah tidak ada yang sudah terlampau lama. Allah sanggup membuat mujizat. Allah sanggup menjawab doa kita. Allah sanggup memberkati hidup kita. Bahkan buat Petrus yang semalaman jala ikan dan gak dapat ikan. Kemudian dia sudah cuci jalannya, dia sudah cuci perahunya, dan dia mau pulang. Dan Yesus di pagi itu datang, lalu pinjam perahunya Petrus untuk berkhotbah. Selesai berkhotbah, Yesus berkata kepada Petrus, pergi ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalamu. Petrus menjawab, Guru, sepanjang malam aku sudah tebar jala, tapi gak dapat ikan. Karena kalau siang matahari sudah terbit, atau pagi matahari terbit, ikan mulai bersembunyi. Di malam hari saja gak dapat ikan, apalagi ini bukan waktunya nangkap ikan, Tuhan. Gak mungkin, Tuhan. Tidak ada ikan, Tuhan. Tapi waktu Petrus menebar jalannya, kalau saudara baca teks King James Version, dikatakan 1 jala yang dia tebar, padahal dia punya banyak jala. Tapi waktu 1 jala dia tebar, artinya
Dia mungkin meragukan, Tuhan, mana mungkin? Tadi malam nggak dapat apa-apa. Tapi pagi ini suruh tebar jala, aku tebar satu dulu deh ya. Dan waktu ditebar satu, maka ikan-ikan yang sembunyi itu tiba-tiba segera keluar dan masuk ke jalannya Petrus. Ditangkap ikan itu sampai penuh satu perahu. Dan rupanya satu perahu nggak cukup. Lalu kemudian pinjam perahu temannya yang juga semalaman nggak dapat ikan. 2 perahu penuh dengan ikan. Alkitab bilang hampir tenggelam dua perahu itu karena penuh dengan ikan. Bahkan jalannya koyak karena ikannya berdesak-desakan di jala itu. Bukan tidak ada ikan, tapi tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bukan tidak ada jawaban doa, tidak ada yang mustahil. Bukan tidak ada harapan, tidak ada yang mustahil. Bukan tidak ada berkat, tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Weekend ini genggam janji ini, peluk janji ini, biar ini menjadi milik kita. Yakinlah, percayalah, kita anak-anaknya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi anak Allah tidak ada yang mustahil. Saya baca ayat terakhir dari Matius 19 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Orang boleh bilang tidak mungkin, terserah. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Dan bagi anak-anak Allah, saudara dan saya, tidak ada yang tidak mungkin. Mari renungkan apa yang jadi janji Tuhan, apa yang jadi perkataan Tuhan di pagi hari ini. Saya nggak tahu doamu apa di awal tahun ini. Saya nggak tahu apa yang jadi kerinduanmu di awal tahun ini. Mungkin orang di sekitarmu berkata mustahil, nggak mungkin, mana mungkin. Terserah mereka bicara apa. Tapi engkau harus miliki iman. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan aku anak Allah, bagi anak Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan menyembuhkan sakitmu pagi ini. Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan buka jalan bagimu pagi ini. Tidak ada yang mustahil rumah tanggamu pulih. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin ketika kita berjalan bersama dengan Allah. Puji Tuhan. Ambil waktu weekend ini, renungkan apa yang jadi janji Tuhan ini. Dan biar kita menikmati janji Tuhan ini jadi kenyataan. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat perkataan-Mu. Kami pegang, kami peluk, kami genggam. Kami tulis di pikiran, di hati kami. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Untuk setiap doa harapan kami, tidak ada yang mustahil. Mari ikuti saya sama-sama doa dalam nama Tuhan Yesus. Yuk sama-sama doa dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya setiap perkataan firman tidak kembali dengan sia-sia. Aku percaya terjadilah di hidupku. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Aku anak-anak Allah, bagi anak-anak Allah tidak ada yang mustahil. Aku percaya doaku dijawab. Aku percaya sakitku disembuhkan. Aku percaya mujizat masih terjadi. Yesus Tuhanku hidup berkuasa di dalam nama Yesus. Aku berdoa, naikkan doamu, apa yang jadi doamu sampaikan di hadapan Tuhan. Hamba doa pagi hari ini, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, jamah setiap pribadi, berkati anak-anakmu satu persatu. Siapapun menyaksikan Morning with the Word di pagi hari ini, mengalir urapan baru, berkat baru, jalan yang terbuka. Di dalam nama Yesus kami doa, ucap syukur, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Kita sudah dengar firman, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yes, amin. Aku percaya. Tulis apa yang jadi responmu di kolom komentar dan bagikan link Morning with the Word di pagi hari ini kepada teman, sahabat, keluarga, bahkan di media sosialmu, di status WhatsAppmu. Sehingga bukan hanya kamu yang diberkati, tapi banyak orang juga boleh diberkati. Happy weekend. Sekali lagi selamat menikmati weekend pertama 2025. Tuhan Yesus berkati. See you.